Bab 691. Di atas jalan tol itu mobil Rolls-Royce Phantom hitam dan perak melesat seperti angin. Mereka seolah sedang balapan, melihat siapa yang tiba di tujuan dulu. Menarik, dalam mobil ujung bibir Daniel terangkat. Tatapannya penuh penantian. Setiap kali, Tracy selalu menggunakan cara yang baru. Muncul di hadapannya. Membalikkan dunianya. Dulu ketika ada di bar dia menganggap dirinya gigolo dan bermain permainan pembayaran hutang. Kali ini ia menjadi saingannya dan berlomba dengannya. Daniel ingin melihat trik apa lagi yang akan digunakannya. Ketika melihat hal ini, Daniel tiba-tiba merasa permainan di antara mereka telah meningkat. Tidak peduli seberapa berisiknya monyet kecil ini, tetap tidak akan pernah terlepas dari genggaman tangannya untuk selamanya. Dengan kecepatan seperti angin kedua mobil Rolls-Royce tiba di Manor Bukit Geneva secara bersamaan. Tempat parkir penuh dengan mobil mewah. Seluruh pengusaha telah tiba dan turun dari mobil sambil diiringi pengawal. Mereka saling mengobrol dan menyapa dengan meriah. Ketika kedua mobil Rolls-Royce Phantom tiba secara bersamaan, rem dengan teknik mengepot yang indah itu menyebabkan angin berhembus. Tiba-tiba suasana di sana menjadi tegang. Seluruh para pengusaha yang sedang mengobrol berhenti, lalu menoleh untuk melihatnya. Tanda mobil di kedua mobil, satu tanda S emas, satu tanda L emas menunjukkan identitas mereka. Grup Wollens dan Grup Moore, dua raksasa bisnis, telah tiba. Mereka semua berdiskusi dan bersemangat, penuh penantian dan merasa acara bisnis kali ini akan menarik. Kedua pintu mobil itu dibuka secara bersamaan. Pengawal yang berada di kursi penumpang depan turun, lalu membuka pintu belakang. Daniel turun dari mobil. Setelan hitamnya memancarkan kecemerlangan, mempesona di bawah sinar matahari dengan aura raja bawaan alaminya. Pesona yang membuat orang tak bisa meremehkannya, serta aura dominan di antara alis tegasnya. Sedangkan di sisi lain kaki indah ramping keluar dari mobil. Celana hitam kulot, kemeja putih, tampak sederhana. Namun karena dijahitan kerahnya unik, membuatnya memiliki selera mode unik dan menawan. Riasan tipis, anting mutiara, serta rambut panjang yang digulung. Sekujur tubuh itu memancarkan aura elegan dan kompeten. Ditambah lagi wajahnya yang cantik membuatnya menjadi pusat perhatian semua orang. Semua pandangan tertuju pada Tracy Moore. Seluruh orang di sana tercengang. Siapa wanita cantik mempesona ini? Akhirnya dapat melihatnya dengan jelas dari jarak dekat. Hati Daniel berguncang dan ruwet. Di saat ini ia benar-benar yakin wanita itu adalah Tracy Smith. Tidak diragukan lagi. Presdir Daniel. Presdir Tracy. Selamat datang. Penyelenggara acara Forum Bisnis Asia. Tuan Eric menyapa mereka berdua. Ia membawa pelayan melayani mereka. Terlebih dahulu berjabat tangan dengan Daniel. Baru melayani Tracy. Nona Tracy Moore, sudah lama mengagumimu. Anda yang baru muncul di dunia bisnis. Sudah langsung menang dengan menakjubkan. Benar-benar muda. Dan berbakat sekali. Tuan Eric, Anda berkata demikian. Tidak takut Presdir Daniel marah. Tracy menaikkan alis dan tersenyum. Kemenangan menakjubkan itu kudapatkan dari menginjak Grup Wollens. Ucapan ini membuat semua orang tercengang. Para pengusaha berkesiap dan mengamati ekspresi Daniel dengan hati-hati. Mereka merasa Nona Tracy ini arogan sekali. Berani-beraninya memprovokasi Daniel secara langsung di depan umum. Ini, Tuan Eric dapat menduduki posisi ini karena ia berpengetahuan luas dan lancar berbicara. Tetapi sekarang ia tidak bisa menanggapi ucapan Tracy. Ia merasa canggung lalu tertawa kaku dan jelek. Ia mengelap keningnya yang berkeringat dengan gugup. Dengan tanah di bawah kaki tidak akan takut diinjak orang. Karena setiap orang harus mengandalkannya untuk berdiri tegak. Daniel mengangkat ujung bibirnya dan menatap Tracy dengan pandangan dalam. Nona Tracy, masih muda, harus banyak belajar. Ucapan ini membuat Tracy terdiam, sekaligus menunjukkan level Daniel. Ucapan santai yang dikatakan Daniel itu sekaligus memberitahu semua orang bahwa Grup Moore bisa menang sementara, karena dibiarkan menang oleh Grup Wollens. Tidak ada yang patut disombongkan. Bab 692. Benar-benar Presdir Daniel, aku harus belajar baik-baik darimu. Tracy tidak mendapat pukulan karena hal ini, malah sengaja tersenyum tulus, lalu membawa pengawalnya dan berbalik badan masuk ke dalam. Minggir. Naomi sengaja menabrak Ryan. Kamu. Ryan menggertakkan gigi dengan kesal.
Para pengusaha lain melihat Tracy pergi. Mereka tahu pertempuran ini tidak dilanjutkan, jadi semuanya pergi meninggalkan tempat itu dengan kecewa. Tetapi adegan sahut-menyahut tadi sangat mengesankan. Mereka berjalan sambil berdiskusi. Nona Tracy ini angkuh sekali, berani-beraninya memprovokasi Presdir Daniel. Tapi Presdir Daniel tampaknya sangat beretika. Ia tidak marah. Jika itu orang lain, mungkin orang itu sudah meledak di tempat. Biasanya Presdir Daniel tak suka diganggu. Ada apa dengannya hari ini? Kenapa ia mentolerir Nona Tracy? Aku rasa Presdir Daniel sengaja mengalah untuk menyerang. Tidak serumit itu. Seorang pahlawan lemah di hadapan wanita cantik. Ketika mendengar diskusi ini Ryan murka. Tetapi Daniel bersikap acuh tak acuh. Pandangannya dari awal sampai akhir terus mengikuti Tracy. Ada beberapa orang ingin maju mendekati Daniel, tetapi malah dibujuk oleh rekannya. Di saat seperti ini, suasana Presdir Daniel sedang buruk. Kamu ingin berbicara dengannya, bukankah cari mati? Beberapa orang itu setuju dengan pendapatnya. Jadi dengan jarak dekat itu, menyapa Ryan dengan tulus. Lalu buru-buru pergi meninggalkan. Ketika melihat punggung Tracy, mata Daniel dipenuhi kasih sayang yang berkobar-kobar. Namun ia berusaha yang terbaik untuk menahannya. Kerinduan selama 2 tahun ini, penyesalan dan rasa bersalah akhirnya dilepaskan hari ini. Ia sudah kembali. Ia sungguh sudah kembali. Ia muncul di hadapannya langsung. Bukan ilusi. Bukan mimpi tapi nyata. Pendekatan di jarak dekat tadi, dan obrolan singkat itu, membuat Daniel teringat masa lalu. Saat itu ia juga suka beradu mulut dengannya. Setiap kali, tidak bisa menang darinya dan suka memprovokasinya. Ketika mengingat masa lalu, ujung bibir Daniel terangkat. Tatapannya menjadi lebih lembut. Ia sengaja tidak mengenali dirinya. Mungkin ia masih marah dengannya. Karena insiden itu kan. Tidak apa. Pelan-pelan saja. Dirinya pasti dapat membuka kembali ikatan itu. Agar ia kembali ke sisinya. Presdir Daniel. Nona Tracy masih muda, jangan dimasukkan ke dalam hati. Tuan Erik menenangkan dengan hati-hati. Jika ada kesempatan aku pasti berdiskusi baik-baik dengan Tuan Lorenzo. Jika orang lain yang memprovokasi Daniel, pasti akan berakibat buruk. Bahkan, penyelenggara acara saja akan kena getahnya. Jadi Tuan Erik mau tak mau merendahkan diri dan meminta maaf. Tidak apa. Karakternya menarik. Daniel menyunggingkan senyuman. Lalu berjalan pergi. Ryan dan para pengawal mengikuti. Tuan Erik tercengang di tempat. Ia tidak paham ini. Apa yang terjadi? Anda tidak bisa melihatnya. Presdir Daniel menyukai Nona Tracy. Asisten mudanya berbicara sambil tersenyum. Yang benar, Tuan Erik tidak berani percaya. Wallace dan Moore musuhan sejak lama. Siapa yang bisa paham tentang cinta? Tuan Erik merasa mustahil. Tetapi karena Presdir Daniel tidak mempermasalahkannya lagi, maka ini adalah hal baik. Ia jadi lepas dari kesulitan itu. Ketika melihat Presdir Daniel akan pergi menjauh, Tuan Erik lekas mengejarnya. Presdir, tunggu, mari aku antar. Lingkungan Manor Bukit Geneva sangat indah. Tempatnya luas dan lebar. Ada lapangan golf, hotel, pemandian air panas, arena pacuan kuda, dan aula perjamuan mewah. Sekarang sudah senja. Para pengusaha masuk ke kamar untuk mandi dan berdandan. Mereka bersiap menghadiri perjamuan malam. Seluruh Manor Bukit Geneva itu semua dipesan oleh Forum Bisnis Asia. Karena tempatnya terbatas, setiap orang hanya boleh membawa 2 orang pengawal. Orang lain tinggal di hotel di seberang arena pacuan kuda. Grup Moore dan Grup Wallace sebagai keluarga paling makmur, tentu saja diatur tinggal di villa paling bagus. Tetapi villa dalam Bukit Geneva ini bersebelahan. Sedangkan keluarga Moore dan keluarga Wallace sebagai 2 keluarga yang setara, diatur tinggal bersama. Tuan Erik ingin menukar villanya. Namun Daniel malah berkata, tidak usah ditukar, villa ini bagus. Bab 693. Tentu saja bagus, jaraknya lebih dekat dengannya. Ketika teringat hal ini ujung bibir Daniel terangkat lagi. Ia berbalik badan dan melangkah masuk ke dalam villa. Tuan Erik tidak berani banyak bicara dan banyak bertanya. Ia hanya melayani dari belakang. Kamar utama villa ini sangat besar. Matahari terbenam masuk dari jendela, menyinari langit dan lantai-lantai villa, membawa kehangatan sisa matahari. Daniel melepaskan jasnya dan membuka kancing kemejanya.
Ia membawa gelas sampahnya berjalan ke balkon. Ia duduk bersandar di kursi santai gading putih, memincingkan mata memandang balkon di villa sebelah. Dengan cepat pintu geser itu terbuka. Sesosok tubuh familiar berjalan keluar, dengan kaki telanjang, rambut terurai, dan mengenakan gaun sutra yang nyaman. Terkesan elegan dan santai, penampilan seperti ini menurunkan aura dinginnya. Sekarang ia lebih mirip Tracy yang sederhana dan polos seperti dulu. Presdir Daniel menikmati sekali. Tracy duduk di kursi gading putih yang sama. Ia mengangkat tangan. Paula yang berada di sampingnya juga memberinya koktail yang sudah disiapkan. Pemandangan indah dan wanita indah harus dinikmati. Daniel menyunggingkan senyuman dan menaikkan alis. Ekspresi wajahnya menggoda. Presdir Daniel emang secabul ini biasanya. Tracy mencibir. Ini berbeda sekali dengan Tuan Daniel yang dingin dan serius itu. Tergantung siapa orangnya. Daniel memandangnya dengan dalam. Sudah 2 tahun. Ia masih saja tak berubah. Tanpa riasan dan rambut terurai. Ia mirip sekali dengan dirinya yang dulu. Hanya saja sepasang mata itu telah menjadi dingin dan arogan. Secara bersamaan menyiratkan sedikit kebencian. Sudah ada status. Tentu saja sudah ada kemampuan. Presdir Daniel sedang mempermainkanku. Tracy mencibir. Aku dengar. Kamu sudah menikah. Kamu sangat mirip dengan istriku. Daniel sengaja mengujinya. Ia sudah hilang selama 2 tahun. Mungkinkah ia adalah dirimu? Hahaha. Tracy tertawa mencekik. Presdir Daniel, caramu mengejar perempuan rendah sekali. Kamu sungguh tidak mengenalku. Daniel sangat bingung. Respon Tracy seperti asli. Jika ia berpura-pura maka aktingnya bagus sekali. Tidak ada sedikit pun keraguan, kegugupan dan kegelisahan. Bahkan, tidak ada nostalgia sedikit pun. Seolah ia sungguh tak mengenali dirinya. Hanya sebatas saingan bisnis biasa. Kenapa aku bisa mengenalmu? Tracy menaikkan alis dan memandangnya sambil menyeringai. Ekspresinya mencibir namun lubuk hatinya sangat ruwet. Ketika Daniel bilang dirinya mirip istrinya, jantungnya lagi-lagi seperti tertusuk. Ini lebih sakit daripada biasanya. Seolah telah menyentuh bekas luka di dalam hatinya. Ia berpikir, apakah mereka sungguh pernah saling mengenal? Tracy. Daniel baru ingin bicara tiba-tiba terdengar suara teriakan dari lantai bawah. Lancang sekali. Kalian tidak punya mata. Kalian tidak kenal aku siapa. Aku kemari mencari Daniel. Suara ini terdengar familiar. Daniel menoleh, ternyata itu Linda Hilton. 2 tahun ini mereka tidak saling berhubungan. Kenapa ia datang mencarinya hari ini? Kurasa ia mewakili grup Hilton datang kemari. Ia tahu Anda juga datang jadi ingin bertemu Anda. Bisik Ryan. Daniel memberi kode tangan, mengisyaratkan meminta Ryan segera mengatasinya. Sedangkan di saat ini Tracy sudah melihatnya. Ia mengejeknya. Presdir Daniel jago sekali ya. Yang kali ini tidak tahu apakah mirip dengan istrimu atau tidak. Nona Tracy. Daniel baru ingin menjelaskan. Tracy sudah berbalik badan masuk ke dalam. Pengawal wanita di sampingnya menarik pintu geser dan menarik tirai. Daniel tidak bisa melihat apapun. Daniel mengernyitkan kening. Kesempatan yang baik malah rusak. Tetapi setelah dipikir-pikir ada bagusnya juga Linda kemari. Tracy melihat musuh lamanya. Bagaimana mungkin bisa terus berpura-pura? Tuan Daniel. Sudah selesai diatasi. Ryan maju melapor. Ia sudah kembali ke kamarnya. Tapi mungkin nanti malam akan mencarimu. Mau aku mengatasinya nanti? Tidak perlu. Daniel ingin melihat reaksi Tracy nanti malam ketika bertemu dengan Linda. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.